Maksud dari tadi kamu ucapkan tuh apa ya? Bapak kurang paham. Tolong jelaskan. Nah, kalian nggak bisa menjelaskan. Udah itu skakmat lah. Kesempatan ini, konten terbaru ini saya menggunakan kemeja putih dan celana hitam sebagai motivasi lah bagi kalian bahwasanya tes wawancara itu bisa kok kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Oke, ini spesial loh buat kalian. Pokoknya jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share sebagai dukungan kalian agar saya terus mengembangkan channel YouTube ini. Jangan lupa ya untuk subscribe. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kontribusi diri kalian. Nah, pastinya kan suatu instansi itu mempertimbangkan lah calon mahasiswanya tuh bisa apa masuk Polbangtan, bisa memberikan apa ke Polbangtan gitu. Jadi jangan sampai kalian masuk ke dalam suatu instansi tapi kalian nggak tahu mau jadi apa dan bahkan bingung mau pelajari apa. Jangan sampai seperti itu. Karena apapun dalam kehidupan harus di-prepare kan, harus dipersiapkan kayak gitu. Dan saya sih menyarankan kalau untuk menjawab hal tersebut, kalian jawab apakah kalian nanti aktif berorganisasi, apakah kalian membuat suatu inovasi, atau kalian membuat suatu dobrakan besar untuk kemajuan pertanian negeri. Silakan untuk kalian ungkapkan gitu. Sebab bagaimana caranya kita bisa membranding diri kita untuk layak masuk ke dalam suatu instansi gitu. Tapi jangan muluk-muluk banget ya. Maksudnya jangan terlalu berlebihan lah. Baik Pak, saya nanti akan membuat dobrakan kayak gini. Tapi itu harus diikuti dengan aksi kalian. Jangan sampai kalian hanya sekedar omong kosong kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu bisa jadi nanti bumerang lagi buat diri kalian. Maksud dari tadi kamu ucapkan tuh apa ya? Bapak kurang paham. Tolong jelaskan. Nah, kalian nggak bisa menjelaskan. Udah itu skakmat lah. Kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya pelan-pelan aja. Jadi jawabnya tuh jelas, tuntas, lugas, tidak berbohong. Oke? Saya tekankan. Tolong jawabnya yang jujur, lugas, tegas, jelas. Jangan lupa. Oke? Kayak gitu ya. Kalau untuk berbicara tentang kontribusi. Jangan sampai kita besar karena suatu instansi. Kalau bisa kita yang membesarkan instansi kita. Kayak gitu. Oke? Sekarang lah waktunya kita untuk belajar dan saling untuk mengingatkan. Dunia ini ya kita saling belajar. Hidup untuk belajar, belajar untuk hidup gitu kan. Kayak gitu. Selanjutnya, kita nanti akan dites juga nih mengenai kementerian, program kementerian. Apa aja sih program kementeriannya? Silakan Anda jelaskan. Nah, silakan untuk kalian jelaskan mengenai program kementerian, khususnya untuk tahun ini tuh yang hitsnya itu Konstratani. Mengenai Konstratani itu seperti apa Kak? Silakan untuk baca mengenai Konstratani di website Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, jangan lupa ya. Terus ada juga nih kan program Pajale, Siwab, terus ada juga Pajale, Siwab, terus tuh PWMP, Alsintan. Udah silakan untuk baca gitu. Nanti ungkapkan sepengetahuan saya apa yang telah saya baca. Kementerian Pertanian memiliki program Konstratani, Pajale, Siwab, Alsintan, dan ada juga nih KUR. Nah, KUR tuh yang terbaru. Jangan lupa ya, kayak gitu. Terus akan ditanyakan juga nih, kalian tuh pernah gak sih melakukan budidaya atau wirausaha gitu kan? Silakan untuk kalian jawab. Karena pertanyaan ini terkadang kita acuh gitu ya. Udah santai aja jawabnya. Gak seperti itulah. Karena orang yang mempersiapkan dan yang tidak mempersiapkan ya beda banget kelihatannya. Jadi bagi kalian nih yang dulunya SMA atau SMK-nya ikut wirausaha, udah membuka usaha, silakan untuk kalian ungkapkan gitu ya. Jangan lupa. Terus akan ditanyakan juga nih, kalian tuh tahu pertanian tuh apa sih? Nah, karena background kita tuh yang berbeda-beda kan, ada yang karena background kita yang berbeda-beda, ada yang SMK, SMA, berbeda-beda kan. Silakan untuk kalian ungkapkan. Pak, saya tuh SMA. Sepengetahuan saya, pertanian itu adalah suatu hal bla 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 bla. Apakah kamu pernah masuk ke pertanian, ataukah ke lahan, ataukah ke kandang? Ungkapkan aja gitu. Kalau kalian belum pernah, ya bilang saja belum pernah. Kenapa kamu belum pernah? Ditanya kayak itu. Karena saya Pak sekarang mau belajarinya kayak gitu. Oke?
Terus semangat. Pokoknya jangan tegang ya. Ketika nanti ditanya sama para penguji, jangan tegang. Nanti malah blank gitu kan. Baik Pak, siap Pak. Apa ya? Jangan kayak gitu. Karena yang penting kita relax, tegas, santai, tapi relax gitu ya Mas ya. Berwibawa lah kalian membawakannya gitu kan. Jangan sampai kalian dilihat ini tuh orang niat apa enggak sih gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Terus akan ditanyakan juga mengenai siapa sih Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun ini? Jawab tuh, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Untuk gelarnya silakan untuk dibaca di website. Oke, jangan lupa. Terus ditanyakan juga nih mengenai kamu tuh mau jadi PNS atau wirausaha? Gitu. Itu silakan aja jawab kan, karena itu tuh ada di benak kalian jawabannya. Mau kalian mau jadi PNS atau kamu jadi wirausaha ya itu ya kalian yang menentukan, jawab lah kayak gitu. Kalian yang ingin menjadi pegawai ya pegawai seperti apa, untuk yang menjadi wirausaha ya wirausaha apa, silakan untuk jelaskan kayak gitu. Dan jangan lupa ya kalian, saya tegaskan lagi nih berulang-ulang kali, jangan berbohong gitu. Kalau berbohong nanti akan kelihatan kayak gitu. Oke? Itu untuk yang pertanyaan yang sering keluar. Terus juga nih, ada angket. Nanti tuh ada angket yang akan diujikan kepada diri kalian. Sebanyak 20 butir soal sih kayak gitu. Nanti kita jawabnya ya, tidak. Terus tuh ada juga nih yang benar dan benar sekali. Silakan nanti kalian jawab secara tegas, lugas, dan kalian pikirkan. Jangan sampai kalian jawab aja tegas tapi nggak dipikirkan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena ada juga nih yang lucu. Kak, saya tuh pernah Kak. Jadi adik tingkat saya ketika dulu tuh wawancara, dia tuh cerita ke saya, Kak, saya tuh lucu Kak ketika diwawancara. Kenapa deh gitu? Ketika saya diwawancara kan ada angket ya Kak. Angketnya tuh pertanyaannya tuh, siapkah kamu masuk Polbangtan? Saya jawabnya tidak gitu kan. Saya kan langsung frontal, wah saya jawabnya tidak gitu. Parah nih, itu saya ditanyakan lagi kan sama pengujinya, kamu benar-benar mau nggak masuk Polbangtan gitu kan? Mohon maaf Pak, siapa salah gitu. Jadi jangan sampai kalian tidak fokus ketika menjawab pertanyaannya. Itu mungkin kalau kita saking gimana ya, saking tegangnya ya, mungkin kita bingung kan? Dan bahkan lupa tadi pertanyaannya apa sih? Jangan sampai kayak gitu. Karena ya jawab pertanyaan itu kan apakah kalian siap masuk Polbangtan? Jawabnya tidak. Ya terus kenapa ikut seleksi wawancara gitu kan? Jangan sampai kayak gitu. Jangan lupa ya, nanti akan ada angket kayak gitu. Terus selain itu nih hal yang benar-benar fatal ya, kalian harus persiapkan untuk performance yang benar-benar siap gitu. Performance itu memang bukan yang utama gitu ya, tapi yang paling utama dilihat gitu. Ngerti gak? Kalau untuk penampilan itu memang bukan yang utama, tapi yang pertama kali dilihat. Saya tekankan, memang penampilan bukan yang utama, tapi yang utama kali dilihat. Jadi nanti penguji kan melihat lah, ini tuh kucel banget sih yang mau ditesnya, jangan sampai seperti itu. Penampilan itu akan dilihat oleh para penguji, kalian tuh siap atau tidaknya kayak gitu. Mulai itu dari pakaian, terus itu dari rambut, terus dari mungkin yang menggunakan kerudung ya silakan untuk dirapihkan kayak gitu. Sebab sekecil itu tuh benar-benar menjadi suatu aspek yang akan dinilai gitu kan. Jadi aspek kebersihan, kerapihan. Ini kan pasti ada angket yang harus diisi lah oleh para penguji. Jangan sampai kalian ya udahlah apa adanya, jangan kayak gitu. Kalian tuh benar-benar menampilkan performance yang benar-benar maksimal, tidak setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya hasilnya juga setengah-setengah kayak gitu. Terus untuk posisi diri kalian diharapkan untuk tegap, tatap para penguji, berikan yang terbaik, jawablah pertanyaan yang sesuai kayak gitu. Pokoknya kalian tegap ya, jangan membungkuk, jangan menyender, apalagi kalian berleha-leha gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Karena nanti akan terlihat gitu, sikapnya tuh siap. Jadi sikapnya tuh siap gitu. Jawab pertanyaan dua arah kayak gitu. Oke? Dan selanjutnya, ketika kalian ada pertanyaan nih, saya tuh nggak tahu Kak jawabannya tuh apa gitu. Saya tuh harus kayak gimana Kak? Apakah saya berbohong? Jangan. Nanti ketika ada suatu pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab,
Jawablah seperti ini. Mohon izin menjawab, Bu. Siap, belum tahu gitu. Silakan untuk jujur aja belum tahu kayak gitu. Jangan berbohong ya. Kalian tuh belum tahu nih. Contohnya kayak gini. Tolong sebutkan siapa nama Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun ini. Lupa tuh siapa namanya. Siap, Bu, Bapak Yusuf. Itu kan bohong kan? Kalian udah bohong, terus udah benar-benar sok percaya diri, jangan kayak gitu. Pokoknya kalau kalian belum tahu, jawablah siap, Bu, belum tahu. Andai kan kalau pertanyaannya tahu ya jawab siap, izin menjawab, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun ini Bapak Syahrul Yassin Limpo, kayak gitu. Jawab. Jangan kalian menjawab seperti ini. Siapa Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun ini? Siap, Bu, tidak tahu. Jangan bilang tidak tahu. Jawablah belum tahu, kayak gitu. Karena kalau tidak tahu, kalian tuh nggak ada usaha untuk mengetahuinya. Sedangkan belum tahu, kalian nanti akan ada usaha untuk mengetahuinya, kayak gitu. Oke? Jangan lupa kayak gitu. Itu hal kecil, tapi berimpact gitu kan. Jangan lupa. Selanjutnya nih kita akan praktikan ya mengenai tes wawancara via online atau virtual. Saya di sini akan simulasikan mengenai tes wawancara online seperti apa. Oke? Ini sebagai gambaran dasar aja, jangan sampai kalian, oh kata Kak Pasha tuh kayak gini. Ya udahlah, kalau ada informasi sama aja. Enggak. Kalau nanti ada informasi resmi, silakan untuk dibaca kayak gitu. Di sini saya hanya membantu kalian untuk oh ya ada bayangan. Oh gini, oh ya kayak gini kayak gitu. Oke, jangan lupa. Saya akan mempraktikkan ataukah mensimulasikan tentang tes wawancara virtual seperti apa sehingga kalian nanti ada bayangan aja gitu ya. Dan saya tekankan lagi, di sini saya sekedar memberitahukan, Kak, seperti apa sih simulasi ataukah kegiatan wawancaranya seperti apa. Nah, biasanya tuh kalau untuk yang wawancara langsung itu kita nggak langsung duduk, tapi kita nanti berdiri dulu nih di samping kursi tersebut. Kalau nanti kita sudah dipersilakan untuk duduk, baru kita duduk. Tapi untuk mengenai tes wawancara secara virtual ataukah online kayak gini, so pasti kita ya sudah siap lah ya di depan layar dan sudah siap di zoomnya kayak gitu. Jadi kalau untuk nanti tes wawancara online Kak, saya nanti kalau untuk tes wawancara apakah saya harus memberikan penghormatan terlebih dahulu atau seperti apa? Jadi kalau untuk yang tes wawancara ini, yang online ini ya, kalian langsung duduk saja gitu kan. Langsung duduk saja di hadapan para penguji. Kalau kalian mau berdiri dulu baru duduk, takutnya gini deh. Soalnya kan kita tuh kan via virtual ya, via online. Kan di per sesi dan di waktu juga gitu kan. Dengan internetnya juga kita nggak tahu kan bisa kencang atau tidaknya. Nah, saya sih menyarankan ketika nanti tes wawancara kalian sudah siap. Jadi kalau untuk nanti kita tes wawancara secara virtual, ya kalian siapkan laptop atau ke handphone kalian di hadapan kalian. Terus tuh kalian juga sudah menginstal aplikasi Zoom ataukah Google Meet yang nanti akan digunakan. Dan kalian juga buka Gmail kalian. Karena nanti dari Gmail itu akan dikirimkan ID dan password untuk kalian akses kayak gitu. Dan untuk teknisnya nanti seperti apa, nanti kita tunggu aja pengumuman resminya dari website Polbangtan kayak gitu. Setelah kalian sudah siap dan kalian sudah rapi, pakaian, berkas gitu. Jangan lupa ya untuk berkas seperti sertifikat ataukah kartu ujian kalian, jangan lupa kalian siapkan kayak gitu. Langsung aja nih. Nanti kalian nih udah di hadapan para pengujinya. Terus kalian diam dulu, tegap badannya, tatap saja layarnya. Nah, nanti ikuti dari instruksi dari para penguji. Andaikan nih kalau suara speaker laptop dan handphonenya tuh nggak jelas, nanti tunggu aja ya informasi apakah nanti boleh menggunakan headset atau seperti apa. Silakan nanti tunggu dulu aja informasinya. Udah seperti itu, kalian sudah masuk ke aplikasi Zoom, sudah masuk ke ID, sudah masukkan password, dan kalian sudah terkoneksi dengan untuk para pengujinya. Nanti ikuti instruksinya seperti apa. Jadi nanti kalau nanti kan ada nih sudah siap. Penguji berbicara. Silakan perkenalkan diri kamu. Baik Pak, izin perkenalkan diri. Nama Pasha Maulana.
nama panggilan Fasya, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah, program studi pilihan, prestasi, dan segitu. Dan seperti itu, nanti dirasa para penguji itu cukup, kalian ya udah cukup diam. Terus kalau kata penguji silakan, apakah ada yang ingin tambahkan? Kalau kalian ingin menambahkan seperti mungkin sertifikat ataukah kalian tuh punya pengalaman sertifikasi, andaikan kalau tidak memuaskan dari jawaban yang tadi perkenalan diri, kalian ya jawab aja apa yang dipertanyakan kayak gitu. Setelah itu, setelah pertanyaan tersebut, ini kan akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk kalian jawab. Baik Pak, izin menjawab. Baik Bu, izin menjawab. Bla 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 bla. Udah. Baik Pak, terima kasih. Begitu aja. Jadi kalau untuk itu kan nanti mekanismenya kan masuk pertanyaan, terus kalau untuk nanti kalau ada silakan untuk menampilkan bakat ya kalian tampilkan aja bakat di depan layar. Terus kalau kalian nanti diminta untuk menunjukkan sertifikat ya silakan tuh kalian sertifikatnya tunjukkan. Terus kalau ada berkas tolong untuk kartu ujiannya tolong ditampilkan, saya tampilkan, pegang di hadapan. Oke, baik Bu. Gitu. Udah seperti itu. Sudah di akhir bla 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 beres. Kata pengujinya, "Baik, Dek, sudah untuk tes wawancara ini semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik Bu, terima kasih, mohon doanya. Mohon selalu bimbingannya," kayak gitu. Bilang, "Terima kasih atas waktunya, mohon selalu bimbingan dan doanya." Kayak gitu. Oke. Dan setelah itu ya udah, kalian sudah beres, udah tinggal kalian berdoa kayak gitu. Itu sih kalau untuk kita simulasi gitu kan. Jadi kalau untuk virtual ini ya kita gak usah memberikan penghormatan itu seperti apa. Jadi dari dulu di samping hormat dulu. Takutnya gitu ya. Takutnya tuh nanti internet terus tuh kautak kalian jaringannya ataukah nanti ada gangguan dari sananya, kalian nanti nggak bisa terkoneksi kayak gitu. Ingat, di tes wawancara ini akan ada yang gugur kayak gitu. Nah jadi begitu ya kalau untuk kita tes wawancara online gitu. Pokoknya kalian persiapkan sih. Kalau kalian persiapan juga insya Allah lah akan maksimal kayak gitu. Mungkin segitu sih kita sharing mengenai tes wawancara online. Semoga ini bermanfaat. Terus semangat, terus buktikan bahwasanya kalian bisa menghadapinya dan saya tunggu nih informasi terbaiknya gitu. Silakan untuk dijawab di komentar. Dan bagi kalian yang ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, silakan untuk tanyakan di kolom komentar. Pokoknya terus semangat, terus buktikan bangga menjadi abdi negara pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pow.